On Being Servant of God, Jilid 4. Keindahan dan kemuliaan dalam menjadi pelayan. Lukas 17 ayat 8 mengatakan, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Bacaan lengkap dari Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Mengabdikan hidup bagi Sang Raja dari segala raja merupakan sebuah kehormatan tertinggi yang telah ditawarkan oleh kerajaan surga kepada orang berdosa. Sebagai pendosa kita bukan saja mendapat pengampunan, akan tapi kita juga diberkati dengan kesempatan untuk menjadi pelayan di kerajaan. Kita yang seharusnya dibinasakan namun diselamatkannya oleh kasih karunia-Nya sehingga kita dapat mengabdi kepada-Nya. Efesus 2 ayat 5 mengatakan, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 3 pokok renungan. Renungan yang pertama, Allah memberi kemampuan untuk melayani. 40 tahun saya mengabdikan hidupku bagi kemuliaan-Nya. Kurun waktu yang panjang ini lebih tepat saya sebutkan sebagai suatu masa atau era terindah, melebihi dari keindahan apapun yang dapat saya lukiskan. Dimulai dari keterbatasan, bahkan dengan berbagai kekurangan yang ada dalam diri saya, dengan caranya yang ajaib Tuhan mengubah kekurangan dan keterbatasanku. Beliau melengkapiku dengan berbagai karunia serta talenta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya. Bahkan semua yang saya terima itu merupakan perkara yang benar-benar jauh di luar nalar maupun akal sehat saya. 1 Korintus 2:9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Berjalan melangkah bersama Kristus membuat saya mengalami kehidupan yang benar-benar menakjubkan, yaitu dalam dimensi ilahi yang diwarnai dengan berbagai mujizat yang dilakukan Tuhan melalui hidup saya. Pokok renungan yang kedua, ia menyediakan makanan harian bagi jiwa yang mengabdi. Mengabdikan hidup pada majikan yang penuh kasih bukan karena panggilan tetapi pilihan. Kristus yang telah memilih saya yang tidak layak ini. Beliaulah yang menetapkan aku untuk berbakti dan beliau juga yang memelihara serta mengenyangkan saya dengan kemurahan. Mengabdi kepadanya buat saya tidak pernah kekurangan apapun, sebab Kristus menyediakan meja pesta di hadapan musuh-musuhku. Bahkan beliau melimpahiku dengan sukacita dan memenuhi seluruh kebutuhanku. Mazmur 23:5 mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah. Langkah terindah saya nikmati dalam hidupku sejak aku merelakan diri dipilih untuk mengabdikan diri padanya. Sejak langkah awal sampai kapanpun saya akan tetap mengiring beliau. Perenungan yang ketiga, ia memberikan kepuasan dan kedamaian dalam pelayanan. Mengabdikan diri sebagai pelayannya telah mengubah seluruh aspek hidup saya, yaitu mengubah diri yang tidak berguna menjadi budak dalam kerajaannya. Matius 26:27 mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa yang lebih besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu, dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Menjadi budak Kristus dan melayani Beliau bukanlah tugas hina atau rendahan, akan tetapi justru teramat mulia. Seorang pelayan sejati adalah seorang yang memiliki tekad dan semangat untuk membahagiakan Sang Raja dan segala raja yang mulia. Saya tutup dengan 3 closing statement. Moto melayani kita, yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Roma 15 ayat 1. Dan jangan kita hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Efesus 2 ayat 4. Dan yang terakhir, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Lukas 17 ayat 10. Tuhan Yesus memberkati.